Baik. Kita lihat di screen ya. Antum bisa lihat kitab antum masing-masing. Nah, tadi Ane udah kirim juga ke grup PPT-nya, antum bisa lihat juga. Kama ada tuna nakro awalan al-mufradat al-jadidah. Ya, kita membaca dulu kata-kata baru ya yang muncul tapi dari matan saja ya. Nah, karena waktu terbatas. Kadang-kadang kalau mau diterjemahin semua, dikumpulkan kata-katanya semua, nah, waktunya terbatas. Jadi Ane kumpulkan atau Ane terjemahkan yang makna-makna dari matan saja ya. Nah, ini ya kita baca terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita baca matannya. Antum yang hadir juga bisa membaca matannya supaya nanti sisanya tinggal penjelasan atau syarah ya. Khawatirnya kalau bacanya antum belakangan ngantuk ya. Nah, subhanallah ya. Insya Allah waktu antum bermanfaat ikhwan sekalian ya. Karena apa? Karena ini thalabul ilmi yang menuntut ilmu merupakan jihad fisabilillah ya hitungannya. Kemudian bagian dari menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat nih. Kalau kita tidak gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, kadang-kala justru banyak kelalaian-kelalaian yang dilakukan. Tapi kalau antum insya Allah orang-orang soleh yang memanfaatkan waktu dengan berbagai macam aktivitas yang bernilai amal soleh insya Allah. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, ra'aitumul mufradat, antum melihat sudah mufradat di layar ya? Ra'aitum? Sama ra'aitum. Alhamdulillah. Kaifa tujib? Hina ma'akulu lakum ra'aitum. Bagaimana antum jawabnya? Kalau ane tanya antum hal ra'aitum, jawabnya bagaimana? Ra'aitu, Ustaz. Ra'aitu. Ya. Kalau ra'aitum berarti jawabannya ra'aina. Ra'aina ya. Nah, karena kan domirnya tum, maksudnya antum sekalian gitu ya. Ra'aina kami ya. Tapi tergantung juga karena ini kita di itu ya. Di tempat masing-masing mungkin ada yang nggak ngelihat gitu ya. Jawabannya bisa roa itu boleh aja sih ya, roa itu boleh. Nah, tapi kalau umpamanya di kelas semuanya bisa melihat roaina ya. Fahimtum fahimna. Kalau tuh itu biasanya roaita, anta jawabannya roa itu. Nah, gitu. Tapi nggak masalah antum jawab roa itu juga nggak masalah. Tapi ikhwan, nakro awalan Islami orodid, dengar dan ikuti. Tauhid. Ini bukan tauhid, ini salah baris ya. Yang benar adalah tauhid. Ini ulang ya. Tauhid. Ini juga salah baris. Harusnya fi ya. Taufiq. Taufiq. Mu'takid. Mu'takid. Wahid. Wahid. Syarik. Syarik. Qadim. Qadim. Daim. Daim. Syai. Asya. Ilahun. Lahun. As-saut ya Guslan, sautuka fi sautik. Iya Ustaz. Taib. Ilah. Alihah. Ghair. Ghair. Wahmun. Wahm. Awham. Fahmun. Afham. Wahada yuwahidu. Wahid. Wahada. Yuwahidu. Wahid.
qala yaqulu qul i'taqada ya'taqidu i'taqid waffaqa Waffaqa. waffiqa a'jaza yu'jizu a'jiz ibtada'a yabtadi intaha Insaha. In yantahi yantahi. fana yafna bada yabidu kana yakunu arada yuridu balagha yablughu adraka Adraka. yudriku Yadriku. illa. Illa. طيب هذه الكلمات الجديدة إخوان وأخوات في الله رحمكم الله نفهم هذه الكلمات ya. Sanafham hadhil kalimat biterjematiha ya, dengan terjemahannya ya. Tauhid itu artinya pengesaan ya. Menjadikan satu-satunya ya, menjadikan satu-satunya atau pengesaan. Fiilnya tadi adalah kalau ini tauhid ini isim makna ya. Isim makna. Nah, sedangkan fiilnya adalah wahada yuwahidu wahid ya. Artinya menjadikan hanya satu ya. Wahada Wahada yuwahidu. yuwahidu wahid ya. Wahid. Itu adalah fiilnya. Wahada fiil madhi, yuwahidu fiil mudhari, wahid fiil amr. Baik, kemudian taufiq. Ini bukan taufik ya, tapi taufik. Ini artinya bimbingan atau petunjuk ya. Dari kata fiilnya waffaqa yuwaffiqu waffiq. Waffiq artinya menyesuaikan, menunjuki, menolong ya. Menyesuai maksudnya ya, menyesuai, menunjuki, menolong ya. Kemudian wahid artinya satu atau esa. Bisa maknanya satu. Bisa juga maknanya esa atau tunggal, wahid ya. Yang lebih spesifik lagi mana tunggal adalah ahad. Nah, kalau ahad itu tidak ada duanya. Kalau wahid ada duanya. Tapi untuk nama Allah al-wahid maknanya adalah ahad ya. Allahu ahad. Ini maknanya itu. Kemudian syarik artinya sekutu, kawan atau rekan atau partner. Nah, syarik itu partner. Umpamanya aneh bareng antum pergi gitu ya. Ana syarikun laka fis safar. Aneh adalah partner antum dalam perjalanan. Syarik itu artinya partner atau teman, rekan ya, rekan sejawat. Qadim artinya lama, abadi, terdahulu ya. Maksud di sini adalah kalau untuk Allah qadim ini maksudnya la awwala lahu, tidak ada yang mengawali Allah ya. Qadim Allah terdahulu yang tidak ada awalnya ya. Daim ya. Kalau di Quran disebutkan huwal awwalu. Allah lah yang awal ya. Tidak ada yang mengawalinya ya. Kemudian daim artinya kekal atau tetap ada. Wal akhir ya, Allah lah yang akhir. Tidak berakhir ya. Allah yang akhir tapi tidak berakhir ya. Tidak ada akhirnya ya. Segala sesuatu akan binasa, hanya Allah yang daim, yang senantiasa hidup
ya, yang senantiasa ada, ya. Syai' ini adalah maknanya apapun atau sesuatu. Jamaknya asya, ya. Asya jamak dari syai'. Ilah ini Tuhan. Alihah Tuhan-Tuhan, ya. Alihatakum, ya. Ud'u alihatakum, ya. Panggillah Tuhan-Tuhan kalian. Ketika di akhirat nanti orang-orang musyrik diperintahkan untuk memanggil Tuhan-Tuhan mereka agar memberikan pertolongan. Ya, tapi nggak bisa. Ghair artinya selain. Wahmun, angan-angan, ilusi, sangkaan. Derajat yang paling tinggi dalam ilmu adalah al-yakin. Ya, al-yakin. Nah, itu paling tinggi dalam ilmu. Ilmu yakin, ya. Kemudian di bawahnya adalah zon. Zon, ya. Zon ini sangkaan yang kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, ya. Lebih besar benarnya, ya. Lebih besar benarnya karena petunjuk-petunjuk, ya. Karena dalil-dalil, karena fakta-fakta yang ada. Nah, itu zon. Di bawah zon namanya syak. Syak itu ragu-ragu, ya. Antara ya benar atau tidak gitu, ya, ragu-ragu. Nah, yang paling rendah dari ilmu adalah waham. Waham atau auham, jamaknya auham. Apa itu? Angan-angan, ilusi, sangkaan, prasangka, ya. Mengada-ngada, ya. Khurafat gitu, ya. Nah, wahmun. Sesuatu yang enggak ada tapi dianggap ada. Nah, itu adalah batil, kebatilan. Fahmun jamaknya afham, kepahaman. Kemudian wahada udah kita bahas tadi, qala yaqulu berkata, i'taqada ya'taqidu i'taqid, ya, meyakini. Orang yang meyakini namanya mu'taqid, ya. Tadi sudah, ya, mu'taqid orang yang meyakini. Ajaza yu'jizu artinya melemahkan, ya, mengalahkan, ya. Ibta'ada yabta'idu memulai, intaha yantahi berakhir, fana yafna musnah atau binasa, bada yabidu padam atau binasa, kana yakunu menjadi. Atau makna lainnya kalau di sini nanti artinya menjadi. Makna lainnya adalah dulu, ya. Bisa juga makna lain keadaan, al-hal, ya. Di sini maknanya menjadi, ya. Arada yuridu menginginkan, balagha yablughu mencapai, menggapai, adraka yudriku mengenali, menjangkau, illa kecuali. Illa adalah harf. Kalau ini fi'lun, kalau sebelumnya ismun. Harfnya cuma satu, illa. Ini harful isti'na, ya, untuk pengecualian. Baik, ya ikhwan, kita lanjutkan. Naqra' matan, ya, naqra'ul matan, kita akan baca matannya, ya. Ane baca, antum ikuti. Nanti setelah itu antum masing-masing membaca, ya. Karena ini enggak ada tugas, yang enggak ada PR. Ini cuma latihan dari pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Nah, supaya pertama antum lancar berbahasa Arabnya, kosakatanya bertambah, kemudian terbiasa dengan kitab, kemudian juga kita mengambil manfaat dari ilmu tauhid yang kita pelajari. Baik, istami uraddid. Ini adalah matannya, ya. Nah, kemarin kita baru belajar muqaddimah, hari ini matan. Aqulu lakum, ane baca antum ikuti. Naqulu fi tauhidillah. Naqulu fi tauhidillah. Syekh ahlan, ya Syekh mana aja? Syekh Yanto ahlan, marhaban. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifal hal, kaifa haluka? Ana bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Madza kif sautak? Ya Syekh, kif sautak bi hadza. Jadi antum cukup mendengarkan aja dulu. Membacanya di rumah, ya, membacanya di rumah supaya fokus, ya. Membacanya antum dari rumah masing-masing, ane mut, ya, supaya suaranya tidak apa, ya, tidak bercampur bau. Istami uraddid. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bitaufiqillah. Mu'taqidina bitaufiqillah. Innallaha wahid. Innallaha wahid. La syarikalah. La syarikalah. Wala syai'a mithluh.
wala syai'a mithluh, wala syai'a yu'jizu, wala syai'a yu'jizu, wala ilaha ghairuh, wala ilaha ghairuh, qadimun bila ibtida'in, qadimun bila ibtida'in, daimun bila intiha, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid, la yafna wa la yabid, wa la yakunu illa ma yurid, wa la yakunu illa ma yurid, la tablughul awham, la tablughul awham, wa la tudrikuhul afham, wa la tudrikuhul afham. Baik. Qad qara'tu. Ini sudah baca. Nah, sekarang karena yang hadir sedikit ini ya, yang hadir nggak banyak, jadi kita minta satu persatu untuk membaca. Tafaddal akh Fareja. Iqra awalan ya akh. Ya, Syekh. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Lanjut, Ustaz. Langsung. Baik, istamir. Inna Allah wahid la syarika lah wa la syai'a mithluh wa la syai'a yu'jizuh wa la ilaha ghairuh qadimun bila ibtida'in daimun bila intiha la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Ahsanta. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Nah, jadi kita sekarang segini dulu ya, jangan banyak-banyak ya. Nanti sisanya pekan depan berikutnya sampai selesai. Akhrudi, tafaddal ikra ya Akhrudi. Bismillahirrahmanirrahim. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Innallaha wahidun la syarika lah wa la syai'a mithluh wa la syai'a yu'jizuh wa la ilaha ghairuh qadimun bila ibtida' daimun bila intiha la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid la tablughul awham La tablughuhul. la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Ahsanta, masyaallah. Barakallahu fiik. Istamir, Syekh Yanto. Iqra. Oh ini qadimun. Yang di atas. Naqulu. Oh. Bismillah. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina fi taufiqillah. Inna wahidun la syarikalah. Wala syai'a mislu. Wala syai'a yu'jizu. Wala ilaha ghairu. Qadimun bala tidak ya. Qadimun bala tidak bila betida'in ya. Bila betida'in daimun pilan tihai la yafna wala yabid wala yakunu illa ma yurid
la tablughuhul auham wala tudrikuhul afham. Ahsantum, Masya Allah. Ahsanta ya Syekh, barakallahu fik, ya. Wa fi kabar itu. وبعد ذلك نأتي إلى الترجمة. من يستطيع أن يأتي بالترجمة؟ أخبار يا تفضل أنت أولا. Naqulu fi tauhidillah. Kami telah berkata tentang tauhid, mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Nah, kami di sini man nakul? Naqulu kami. Manhum, man. Yang berkata ini siapa? Oh, yang penulis matan ya, Ustaz. Ya, siapa beliau? Al-Alama Hujatul Islam Abu Ja'far Al-Waro' At-Tahawi rahimahullah. Nah, taib. Mada? Wa ma'ahum, ya, wa ma'ahu. Ya, dan ya. Yang bersamanya ya, termasuk guru-gurunya gitu ya. Taib, istamir. Mu'taqidina, orang-orang yang meyakininya, Ustaz. Iya. Orang-orang yang yakin dengan taufik, bitaufikillah, dengan taufik Allah. Dengan taufik Allah atau petunjuk Allah. Ya. Jadi kami mengatakan pada pengesahan Allah yang kami yakini dengan taufik atau petunjuk dari Allah. Apa saja? Yang pertama, tafadhal, innallaha wahid. Sesungguhnya Allah itu esa, la syarikalah. Tidak ada selain, tidak syarikalah itu tidak ada yang syirik, apa? Tidak ada sekutu. Sekutu, syaraka ya. Baginya. Sekutu baginya. Ya. Sekutu itu maksudnya teman, serikat, ya, partner gitu ya. Istamir. Wala syai'a mithluhu, dan tidak ada sesuatu semisal atau serupa dengannya. Ahsan. Istamir. Wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan, melemahkan. Ahsanta. Yakfika ya. Istamir akhrudi, tafadhal. Raqmur rabi, nomor 4. Akhrudi anta ma'ana? Iya. Tafadhal. Raqmur rabi ya, Syekh. Pelan-pelan ya, Ustaz. Kita juga masih pelan-pelan, ngertinya masih meraba-raba. Nah, wala mana wala? Dan tidak ada sesembahan selainnya. Wala ilaha ghair. Dan anta tastati, ya. Antum bisa berarti. Ada sahal yang sahal. Qadim tadi apa qadim? Sebelumnya Ustaz. Qadim. Qadim di sini ada artinya. Ai la awwala lahu. Mana la awwala lahu? Tidak ada awal baginya. Artinya tidak ada yang mengawalinya. Allah yang terdahulu, tidak ada yang mengawali. Yang mengawali sebelum Allah itu tidak ada. Maksudnya tidak ada yang mengawali sebelum Allah. Allah lah yang awal, Allah lah yang akhir, ya. Oh ya. La awwala lahu, tidak ada yang mengawali Allah, ya. Karena Allah lah yang awal, ya. Ya, ibtida tadi apa ibtida ya? Ibtida. Mana bila bi apa? Dengan Ustaz. La Permulaan. tidak. La tidak. Tadi apa ibtida? Ibtada ayat tadiu. Saya cari contekan dulu Ustaz. Ya, permulaan, ya. Permulaan ya. Allah itu awal yang tidak ada yang permulaan dari yang memulainya. Ya. Daimun bilantiha. Daim apa tadi daim? Kekal abadi ya. Yang abadi Ustaz. Yang abadi bilantiha. Dan tidak ada intiha. Dan tidak akan berakhir Ustaz. Berakhir atau tidak selesai, tidak hilang, ya. Ya. La yabna wa la yabid. Yafna wa la yabid. Fana mana fana? Fana itu artinya binasa. Binasa. Ya, la yabna. Allah tidak binasa. Tidak binasa. Wala yabid. Bada yabidu tadi apa? Wala Musnah. yabid, dan ya tidak binasa, tidak padam. Ya, Allah tidak padam, tidak musnah gitu ya. Jadi tidak binasa dan tidak musnah. Ya. Nah, istamir ya Syekh Yanto, tafadhal. Raqmus sabi. Wala yakunu illa ma yurid. Wala yakunu illa ma yurid.
tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali apa yang Allah inginkan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi atau ada yang kecuali terjadi apa yang Allah inginkan. Samin terakhir. La tablughuhul auham. Ya, apa tadi auham? Lupa bahasa. Auham tadi apa? Angan-angan, ya. Oh, angan-angan. Atau ilusi, ya. Tidak ada angan-angan yang bisa sampai kepada Allah. Ya. Tidak bisa dijangkau dengan angan-angan. Ya, Allah tidak bisa dicapai dengan angan-angan, ilusi, ya, perakiraan, gitu ya, sangkaan. Harus pakai apa? Dalil. Pakai dalil, ya. Pakai dalil. Ya, karena Allah menjelaskan dirinya. Ya, Allah menjelaskan dirinya melalui apa? Melalui Rasulnya. Rasulnya dikasih apa? Kitab, gitu ya. Harus pakai dalil. Jadi nggak bisa angan-angan mereka-reka tentang tauhid, tentang Allah, tentang keimanan nggak bisa direka-reka. Harus berdasarkan dalil, karena itu adalah beriman kepada yang gaib, ya. Yang menyampaikan adalah Rasulnya. Nah, jadi harus memahami dalil. Ya, kemudian wala tudrikuhul afham. Ya. Apa artinya? Tidak bisa dirubah dengan angan-angan. Apa? Tadi apa? Kepahaman. Maksudnya kepahaman. Ya. Adraka yudriku tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijangkau atau tidak diketahui dengan kepahaman. Ya. Maksudnya ini akidah ini, ya, ini adalah taufik dari Allah, hidayah, ya. Hidayah. Ya. Jadi walaupun orang paham kadang-kala apa? Kadang-kadang nggak menerima hidayah tersebut. Contohnya apa? Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu paham bahwasannya Rasulullah itu benar, ya. Nabi Muhammad SAW itu dalam kebenaran, nah, tapi dia tidak mau menerima, mencapainya, ya, hidayah tersebut. Nah, makanya kalau bukan hidayah Allah, maka tidak akan, walaupun paham, tidak akan bisa dicapai dengan kepahaman tersebut. Ya. Baik, muadhi ya ikhwan. Ada makna minal matan. Ini makna dari matan, ya. Matan. Ya. Kemudian kita akan lihat syarahnya, ya. Syarahnya. Teman-teman boleh juga buka itu, ya. Ane share di grup ya, Akhyanto, ya, Syahyanto. Ya. Supaya antum bisa baca. Soalnya kalau di sini kayaknya kelihatannya kecil, ya. Iya. Ane share di grup, antum bisa lihat nanti. Baik. Qauluhu fi tauhidillah, ini maksudnya ini syarihnya, ya. Nah, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi fi tauhidillah, ketika beliau mengatakan fi tauhidillah, maksudnya adalah ai fi maudu'i tauhidillah tabaraka wa ta'ala, yaitu kita akan berbicara tentang tauhid Allah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, yang maha tinggi, ya. Wa tauhid lugatan, tauhid itu dalam sisi bahasa masdar, ya. Jadi tauhid ini adalah masdar. Masdar itu adalah isim makna yang kita belajar kemarin di awal. Isim itu ada jenisnya banyak macam, ya. Nah, salah satu jenis isim itu adalah makna, ya. Isim makna itu apa? Nggak bisa dimasukkan kemana-mana. Masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ya. Wahada artinya mengesahkan, sama yuwahidu cuma beda fiil. Wahada ini adalah fiil mati. Ya. Aneh pakai pulpen dulu, ya, biar sambil nulis-nulis bisa. Ya. Wahada ini adalah fiil madhi. Sedangkan yuwahidu fiil mudhari. Artinya apa? Mengesahkan, menjadikan satu, ya. Menjadikan hanya, gitu ya. Hanya satu-satunya, gitu ya. Kalau dari sisi makna bahasa. Tauhidan artinya mengesahkan, menjadikan satu, ya. Nggak ada yang lain, ya. Satu-satunya, gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah tauhidan, ya. Bimana afroda yufridu, ifrodan, sama maknanya. Afroda, menjadikan tunggal, satu. Yufridu, menjadikan tunggal.
Ifradan ini maknanya, isim makna. Sedangkan secara istilah makna dari tauhid itu adalah, maksudnya istilah para ulama ya, berdasarkan istinbatu dalil ya. Berdasarkan istimbat dari dalil-dalil yang ada, maka secara istilah tauhid itu adalah huwa ifradullahi bil khalqi wa tadbiri wasiyadati wal mulki ya. Jadi tauhid itu adalah huwa adalah maksudnya ini huwa diartikan adalah ifradullah, mengesahkan Allah, menjadikan hanya Allah saja ya, atau menyandarkan hanya kepada Allah saja, bil khalqi ya. Apa itu khalqi? Penciptaan. Artinya hanya Allah sajalah yang menciptakan. Wa tadbir. Apa di tadbir? Dari dabbara yudabbiru tadbir, mengatur alam semesta. Hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah lah yang mengatur alam semesta. Wasiyadah, hanya Allah lah yang berkuasa. Wal mulk, hanya Allah lah yang memiliki kerajaan. Sedangkan raja-raja di dunia itu adalah kekuasaan yang Allah berikan. Yu'ti mulkahu may yasa wa tanzi'ul mulkahu mimman tasya. Ya. Allah berikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Allah cabut kekuasaan kepada dari orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi raja sesungguhnya yang berkuasa sesungguhnya adalah hanya Allah. Nah, ini disebut dengan, nanti kalau kita belajar secara tingkat lanjutnya, bentar ya. Ini laptopnya mau habis. Baik, kita lanjutkan. Ini nanti kalau kita belajar di tingkat lanjut, ini disebut dengan tauhid rububiyah ya, tauhid rububiyah ya. Ini ya. Ini adalah tauhid rububiyah. Artinya apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah itu? Menghidupkan, mematikan, ya semualah kekuasaan-kekuasaan Allah. Ya, tidak ada yang mampu melakukan itu atau tidak ada yang berbuat seperti itu kecuali hanya Allah. Kalau ada orang yang meyakini ada yang mampu menghidupkan, mematikan selain Allah, berarti musyrik. Ya. Kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, berarti dia adalah orang musyrik. Ya. Kalau ada yang meyakini bahwasannya ada selain Allah yang mengatur nih alam semesta, berarti telah musyrik ya dalam hal ketauhidan ini. Kemudian jenis yang kedua adalah wa ifraduhu bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Artinya hanya beribadah kepada Allah, ya. La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Banyak yang disembah, tapi pada dasarnya yang disembah-sembah itu adalah alihah batilah, Tuhan-Tuhan yang batil, ya, yang tidak berhak untuk disembah. Nah, jadi ini disebut dengan tauhidul uluhiyah, ya. Tauhid ibadah, perbuatan hamba. Ibadah hamba hanya ditujukan kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah wabil asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifat. Artinya apa? Artinya kita menasabata asma Allahi wa sifatihi, ya. Kama sabatallah fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya mensifati, sebagaimana Allah mensifati dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah sebagaimana kabar wahyu dari Allah tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tahu tentang Allah ya Allah. Ya, maka ketika Allah mensifati dirinya tentang sesuatu, maka kita harus menerimanya dan menetapkannya, mengakuinya, ya. Bila ta'til, tanpa menghilangkan sifat tersebut, ya. Karena akal, ya. Kadang-kadang ada Allah memiliki sifat ghadab, ya, murka, ya. Tapi ada orang-orang yang melihat bahwasannya nggak mungkin, Allah kan Maha Penyayang, nggak mungkin punya sifat murka. Ini berarti dia ta'til, menghilangkan sifat Allah, ya. Kemudian ada orang yang tahrif, ya, menyelewengkan makna asli kepada makna yang
makna rajih kepada makna yang marjuh, ya. Yang harusnya maknanya yang itu diminta secara bahasa gitu ya, tapi dialihkan ke makna lain karena dikhawatirkan menyerupakan gitu ya. Padahal yang memberikan, menentukan nama tersebut adalah Allah. Kemudian ya, yang ketiga bila takyib. Nah, kita tidak bertanya bagaimana ya kaifiatnya atau caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, ya, nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Nah, itu tidak boleh kita samakan dengan makhluk ya. Ini dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun ya. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Ya. Kira-kira manusia melihat, manusia mendengar ya. Sama tidak pendengaran Allah dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan manusia? Tidak sama. Nah, begitulah semuanya kaidah berlaku kepada asma dan sifat-sifat Allah yang lain. Artinya namanya boleh sama, ya. Istiwa, yad, ya. Wajah, ya. Nah, semuanya tentang apa? Nuzul, ya. Semuanya yang tentang yang banyak diperdebatkan itu, ya. Namanya boleh sama, ya. Nah, tapi tidak bisa serupa sifatnya dan juga kaifiatnya. Karena tadi dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding atau setara dengan Allah. Nah, itu berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita pahami dalam ilmu tauhid. Ya, jadi kalau ada orang yang mengakui Allah itu adalah pencipta, tapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Dia salat tapi mendatangi dukun. Dia salat tapi umpamanya percaya ramalan gitu ya. Dia salat umpamanya masih melakukan hal-hal kesirikan. Nah, maka dia pada dasarnya adalah bukan seorang muslim tapi musyrik ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Bayyinah, di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang kafir itu adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab, Nasrani dan Yahudi, wal musyrikin. Orang-orang musyrik. Jadi kalau orang berbuat kemusyrikan pada dasarnya, apalagi yang musyrik yang itu ya, syirkul akbar ya. Yeah. Yang syirik besar ya, itu pada dasarnya dia khariju minal millah, sudah keluar dari agama tanpa disadari ya. Sekarang banyak hal-hal seperti itu ya. Orang-orang yang mempercayai sesuatu gitu ya, yang bisa memberikan manfaat kepadanya, bisa menolak mudarat darinya gitu ya, dengan sesembahan-sesembahan, dengan sesajen-sesajen gitu ya, dengan larungan dan sebagainya. Nah, dianggap itu bisa menolak bala. Nah, makhluk yang ada di tempat tersebut bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat bagi mereka, pada dasarnya itu adalah kesyirikan besar, syirkul akbar ya. Karena beribadah kepada selain Allah. Baik, summiya dinul Islam tauhidan. Dinamakan agama Islam itu agama tauhid ya. Islam itu tauhid. Kenapa? Li'anna mabnahu ala anna Allah wahidun fi mulki wa af'alihi la syarikalah. Karena agama Islam itu ya dibangunnya atas sesungguhnya Allah tunggal, Allah esa fi mulkihi ya. Pada kerajaannya, pada kekuasaannya, wa af'alihi, dan semua perbuatannya, la syarikalah, tidak ada yang tidak ada sekutu baginya, atau tidak ada teman yang sama yang memiliki kekuasaan itu dengan Allah. Wa wahidun fi zatihi wa sifatihi, dan esa di dalam zat dan sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Tidak ada yang serupa dengan sifat Allah. La nazira lahu. Tidak ada tandingan untuk. Nazira. Wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi. La niddun lahu. Dan mengesahkan Allah di dalam persembahan dan juga ibadah kepadanya. La nidda lahu. Ya. Tidak ada tandingan atau sembahan lain selain Allah.
Ini makna dari tauhid secara istilah. Ya. Jadi makna tauhid tadi melingkupi 3 hal. Yang pertama adalah af'alullah, perbuatan Allah. Ya. Artinya tidak ada makhluk ya atau selain Allah yang mampu melakukan perbuatan Allah tersebut. Ya. Yang kedua adalah af'alul ibad. Ya. Perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini apa? Beribadah. Seorang hamba tidak boleh mengibadahi selain Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ibadah itu apa? Ruku, sujud, berkorban, berdoa, meminta hal-hal yang sifatnya perbuatan Allah ini ya. Meminta rizki gitu ya. Meminta apa ya? Meminta karunia, kebaikan, harta, umpamanya. Meminta, biasanya orang syirik itu apa? Meramal gitu ya. Nah, pengennya apa? Mengetahui masa depan ya. Itu kan sesuatu yang gaib gitu ya, ditanyakan kepada selain Allah, berarti itu syirik ya. Jadi mentauhidkan Allah dalam hal ibadah ya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan di dalam kitab Allah dan juga sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Bila ta'tilin, tanpa membatalkannya, menghilangkannya. Bila tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya. Bila takyifin, ya, tanpa menanyakan kaifiat atau sifatnya atau bentuknya, ya, modelnya bagaimana gitu ya. Jadi tidak bertanya seperti itu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik ya tentang istiwa, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu secara makna udah maklum, diketahui. Kemudian al-kaifiyatu majhul. Bagaimana caranya Allah beristiwa itu majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui ya. Al-imanu bihi wajibun. Beriman kepadanya adalah wajib. As-su'al anil kaifiyah, as-su'alu anhu, maksudnya bagaimana cara istiwa itu ya. Bagaimana, apakah duduk sebagai bagaimana apa bersemayam beristiwa itu? Maka kata Imam Malik, as-su'alu anhu majhul, as-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang istiwa itu sesuatu yang bid'ah atau belum pernah ditanyakan sebelumnya ya. Para salafus saleh mengimani saja, tidak bertanya. Kenapa? Karena prinsipnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluk. Pendengaran, penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk ya. Makanya ayat ini diakhiri dengan wa huwas samiul basir. Itu sebagai konsep memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah gitu ya. Baik. Wadah ya ikhwan? Itu Pak Ustaz, mufradat yang baris pertama itu ayfi maudu itu apa artinya? Tajir suaya ya Syekh. Nah, ayfi maudu itu apa artinya? Baris pertama itu. Ya. Nah, itu. Ini layarnya error nih. Oh. Ya, digerak-gerakin nggak mau. Mada Syekh? Aw ayyi fi mawdu'i tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya ini fi tauhidillah ini kan perkataan Imam Abu Ja'far atau Hawi ya. Beliau yang menulis matan ini ya. Matan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Beliau mengatakan di dalam matan ini fi tauhidillah, naqulu fi tauhidillah. Maksudnya adalah kita berbicara tentang tema atau sesuatu yang terkait dengan mentauhidkan Allah. Ya, mau ini artinya pembicaraan. Tema. Ya. Tema pembahasan tentang tauhid kepada Allah. Ya. Iya. Oh, tema mau tuh. Jadi ini ada ceritanya. Iya. Kita lanjut ya. Iya, lanjut. Layarnya suka error. Iya. Soal akhir ada pertanyaan lain? Belum.
Baik, nuasil ila safa al-atiyah. Kita lanjutkan halaman berikutnya ya. Ini tadi sudah ya. Kemudian qauluhu maksudnya perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi, beliau mengatakan mu'taqidin. Ai halu kaunina mu'taqidina bi qulubina. Ketika beliau mengatakan mu'taqidin maksudnya adalah keadaan kita yang meyakini dengan hati kita. Jadi iman itu harus diyakini dalam hati. Kalau tidak yakin dalam hati, ya, disebutkan di dalam apa ya, orang-orang beriman itu innallazina amanu wa amilus innallazina amanu, nasitu ayat ya, intinya walam yartabu ya. Tidak ragu-ragu. Ya, orang beriman itu tidak boleh ragu-ragu. Ya, harus meyakini di dalam hatinya. Fi qulubina. Wal iman qaulun wa amal. Iman itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sekedar sesuatu yang diyakini dalam hati saja, tapi iman itu adalah qaulun wa amal. Qaulun, perkataan dan juga perbuatan. Jadi bukan sekedar keyakinan hati saja. Kalau orang Murji'ah, iya, iman itu adalah sesuatu yang dalam hati saja. Ya. Iman itu tidak terpengaruh dengan amal, perbuatan segala macam. Ya. Padahal dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah terkait dengan hati, qaul dan juga amal. Ya. Sedang qaul itu ada dua, qaulu bil lisan wal qalb. Ya. Perkataan dengan lisan dan juga dengan hati. Ya. Kalau perkataan dengan lisan itu ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita meyakini bahwasannya dalam hati kita ya, ketika kita ucapkan itu, kita meyakini benar-benar tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan kita meyakini bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Wa amalu bil qalbi. Jadi dalam hati juga ada amal, bukan hanya perkataan, amal juga. Apa itu amal qalb ya? Macam-macam ya. Bisa tawakal. Ya, tawakal itu kan amal qalb ya. Kemudian sabar, ikhlas ya. Amal qalbi ya, amalan hati. Wa amalu bil lisan. Amal bil lisan macam-macam ya. Zikir ya. Qiraatul Quran. Kemudian perkataan yang baik ya, itu menunjukkan iman seseorang ya. Wal jawarih, dan juga amal perbuatan dengan anggota badan. Salat, haji ya. Atau dengan harta ya. Dengan harta kan kita memberi juga dengan anggota badan gitu ya. Nah, itu maksud iman. Jadi iman itu bukan hanya keyakinan hati, tapi juga adalah perkataan dan juga perbuatan. Jadi tiga hal ini makna iman dalam pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan sekedar keyakinan hati. Karena ada orang yang kalau menganggap dia hanya keyakinan hati saja, berarti salah satu golongan sesat, yaitu Murji'ah. Mereka menganggap imannya Abu Bakar dengan imannya orang pelaku ahli maksiat itu sama, ya. Asal imannya sama, gitu ya. Nah, padahal iman itu apa? Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Artinya semakin tinggi ketaatan seorang, ya imannya semakin tinggi. Begitu juga ya, wa yanqusu bil ma'siyah. Berkurang dengan keimanan. Semakin orang bermaksiat, terus imannya berkurang. Saking dia akhirnya menikmati kemaksiatan itu, akhirnya imannya pun tercabut dari hatinya. Nauzubillah, ya. Jadi cara kita agar iman kita kuat ya tadi, memperkuat atau memperbanyak amal soleh, ya. Tentunya dengan amal soleh yang dilandasi oleh ilmu wad dalil, dengan ilmu dan dalil, bukan seamal yang dilakukan tapi tidak dilandasi oleh dalil as-sahih, dalil-dalil yang benar. Baik, qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi, beliau mengatakan bitaufiqillah. Artinya kita meyakini ya, tauhid Allah itu kita yakini dengan
i'anatillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita menjadi orang beriman ini adalah taufik Allah, ya. Pertolongan Allah, petunjuk Allah, gitu, hidayah dari Allah. Tidak bisa diusahakan, ya. Tidak bisa apa ya? Tidak bisa dicari, gitu ya. Tapi hidayah, ya. Ketika seorang tidak diberikan hidayah oleh Allah, bahkan dia paling terdekat sekalipun dengan Rasulnya sekalipun, dia tidak mendapatkan hidayah Allah. Seperti siapa? Abu Thalib. Seperti siapa? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Seperti paman-paman Rasulullah SAW. Ya, paman Rasulullah. Ya. Yang mereka banyak yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ikhwan rahimakumullah, iman yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki ini adalah taufik dari Allah. Makanya bersungguh-sungguhlah kita menjaganya dengan berbanyak amal soleh dan juga meninggalkan kemaksiatan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kama qala ta'ala, ini perkataan Nabi Su'aib, beliau mengatakan wa ma taufiqi illa billah, ya. Tidak ada yang memberi petunjuk kepadaku kecuali hanya dari Allah, ya. Fi isabatil haq bima uriduhu. Pertolongan, ya, atau kebersamaan dalam kebenaran itu, ya. Kebersamaan kebenaran itu pada yang aku inginkan. Artinya apa? Kita menginginkan sesuatu, kita berharap yang kita inginkan itu mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, justru sesuatu itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap sesuatu itu baik, tapi justru tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita memohon taufik dan hidayah dari Allah. Baik. Baqiya minal waqt, ya. Kita lanjutkan qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, innallaha wahidun. Allah itu wahid. Apa tadi wahid artinya? Satu, enggak ada yang lainnya. Satu atau tunggal. Al-wahid ismun minal asma'il husna. Al-wahid ini adalah nama Allah dari nama-nama Allah yang mulia. Wa ma'nahu al-fardu. Maknanya adalah tunggal. Allazi lam yazul wahdahu. Yang senantiasa dalam keesaannya, ya. Allah itu senantiasa dalam keesaannya, terus-menerus dalam keesaan. Tidak ada yang akan datang yang akan menyamainya atau sekutu bagi Allah. Allah senantiasa dalam keesaan. Walam yakun ma'uh akhar, dan tidak akan terjadi bersamanya yang lain. Itu maksud dari innallahu wahid, ya. Jadi keyakinan ini, ya, sebagaimana kita baca juga di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ini membantah, ya, ucapan-ucapan orang-orang yang mengatakan, ya, orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasannya Tuhan itu ada Tuhan lain selain Allah. Ya. Ada kalau di dalam ajaran-ajaran agama itu ada namanya Trinitas, ya, ada namanya Trimurti, gitu ya, atau menjadikan selain Allah tandingan-tandingan makhluk Allah sebagai Tuhan, gitu ya. Nah, ini dinafikan dengan perkataan ini, innallahu wahid. Allah lah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan lain. Kenapa Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengawali dengan perkataan ini? Karena pada dasarnya keyakinan kepada Tuhan itu, keyakinan kepada pencipta alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, semuanya sebetulnya setiap manusia itu secara fitrah meyakini dalam hati mereka, ya. Nggak ada satu manusia pun yang tidak meyakini itu. Bahkan sekelas Fir'aun sekalipun, ya, ketika dia mau mati, mau tenggelam, dia berkata juga, ya, amantu, ya, bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi udah sampai di tenggorokan nyawanya, udah nggak diterima, ya. Jadi sampai orang-orang yang kafir sekalipun ketika mereka di dalam keadaan musibah atau ke dalam keadaan kesusahan, pasti mereka meminta kepada yang maha gaib, ya. Walaupun macam-macam modelnya, karena nggak dibimbing wahyu, model-modelnya macam-macam, ya. Nyembah ini, nyembah itu, gitu ya. Maka
Ketika kita ingin meyakini bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang paling benar, maka kita harus memastikan ya kitabnya adalah kitab yang benar ya. Kita mengambil sumbernya dari Al-Qur'an. Ya, kalau dalam ilmu perbandingan mazhab biasanya ilmu perbandingan adian ya, perbandingan agama itu dilihat tuh ya, dipelajari kitab apa Bible ya, perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya. Kemudian Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu dibandingkan ya, setiap ayatnya dibandingkan. Maka akan didapati bahwasannya kitab-kitab yang lain itu adalah kitab-kitab waham ya. Sesuatu yang banyak kepalsuan dan ketidakbenaran. Tapi ketika seorang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan dan juga mukjizat di dalamnya. Kalau zaman dulu tentunya untuk membuktikan kebenaran ucapan para nabi itu dengan mukjizat ya. Maksudnya mukjizat langsung yang terlihat. Ya. Kalau Rasulullah SAW mukjizatnya adalah Al-Qur'anul Karim ya. Maka di Al-Qur'an disebutkan Allah berfirman wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, Tuhan kamu ilahun wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu-satunya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah bukti ayat yang menyebutkan bahwasannya Tuhan itu adalah Allah, Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain yang disembah, yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian di ayat lain disebutkan ya, qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakan wahai Muhammad ya, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu ya. Wa huwal wahidul qahhar. Dan Dia adalah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi ini membuktikan bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Kalau keyakinan kepada adanya Tuhan itu ya, itu semua orang udah pasti meyakini. Bahkan ada orang-orang zindik ya, orang-orang ateis ya, itu bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ya. Ma daliluka annallahu maujud? Apa dalilmu Tuhan itu ada? Ya, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, unzur ila waraqatit tut ya. Lihatlah kepada daun murbai ya. Daun murbai itu ketika dimakan oleh setiap binatang maka hasilnya berbeda-beda. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang membuktikan bahwasanya ada Tuhan itu adalah daun murbai itu ya. Buktinya apa? Tidak mungkin daun murbai itu begitu saja terjadi, sedangkan daun murbai itu mampu ya menghasilkan sesuatu yang lain ketika dimakan oleh makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Itu buktinya bahwasannya daun murbai itu ada yang menciptakan ya. Bukan tercipta begitu saja ya. Jadi kalau dimakan ulat dia bisa menghasilkan ulat sutra gitu ya. Jadi makan kambing menghasilkan kotoran gitu ya. Nah, itu bermacam-macam. Itu membuktikan bahwasanya adanya penciptaan, adanya kreator dari makhluk-makhluk tersebut gitu ya. Nah, terus para ulama, sebagian ulama juga ditanya ya, gimana buktinya ya? Tuhan itu ada gitu ya. Allah itu ada, apa buktinya gitu ya. Padahal Allah itu tidak terlihat. Maka ulama tadi mengatakan kepada orang yang bertanya itu, al tuhibbu zaujatak, apakah kamu mencintai istri kamu? Ya, na'am, saya mencintai istri saya ya. Masa saya tidak mencintai istri saya? Nah, maka ulama tersebut mengatakan ya, kaifa ya wujudul hub, ya bagaimana keadaan ya cinta itu ya. Apakah berapa ukurannya? Ya, berapa besarnya? Maka orang yang ditanya itu pun heran, masa cinta pakai ukuran ya? Maka cinta itu ada panjang atau lebarnya gitu ya. Berat. Maka kata ulama tersebut mengatakan ya, untuk makhluk saja nggak mungkin ya. Untuk makhluk saja tidak mungkin ada makhluk yang nggak bisa diukurkan gitu ya. Ada makhluk yang tidak bisa dimikiaskan. Ya, mikias itu maksudnya dibuat ukurannya, apalagi
yang menciptakan makhluk, ya. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari hal yang mereka sekutukan. Nah, jadi orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan itu adalah jarang sekali, ya. Kalaupun ada, pada dasarnya ketika dia terjepit pasti mengakui keberadaan Tuhan. Dan pengakuan kepada Tuhan yang sebenarnya itu harus berdasarkan wahyu yang benar, ya. Nah, jadi harus dibuktikan dulu wahyu yang benar itu atau kitab suci itu memang benar-benar firman Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau dia bukan firman Allah, ya tentunya yang isinya adalah kesesatan. Nah, jadi Al-Quran terbukti bahwasannya Quran itu adalah firman Allah dari berita-berita gaib yang disampaikan yang zaman dahulu belum terjadi, hari ini sudah terjadi. Kemudian dari sisi mukjizat bahasanya, dari sisi perkataan-perkataan Allah yang sudah terbukti hari ini, dari sisi sains, ya, dari sisi keindahan bahasanya ketika kita mendengarnya, nah itu adalah bagian dari mukjizat Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita mengambil ketauhidan atau keimanan itu dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, al-an as-saah at-tasiyah wa ziyadah, sudah jam 9 lebih, ya. Insyaallah nuwasil fi usbu'il qadim, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Cuma sebelumnya kita baca dulu persiapan untuk pelajaran berikutnya hari Senin, ya. Nahwu bab 7, ya, kita baca, nanti antum rekam, kemudian antum kirim di sini, ya. Nah, di sini nanti ane share di grup. Ya, ini untuk persiapan pelajaran hari Senin, ya. Baik, qabla an naqra hazil qiraah ma'akum soal fal yatafaddal. Sebelum kita baca nas ini, qiraah ini, ada pertanyaan dari antum, silakan. Nih. Al-Baqarah ayat 38 atau 39 tuh, ya. Itu yang tadi diterangkan bahwa hidayah itu anugerah, keimanan itu anugerah. Nah, kemudian di Al-Baqarah ayat Baik, nanti itu aja saya. Antum kirim aja ke WA, ya. Supaya waktu kita, kalau pertanyaan terlalu panjang nanti dikirim WA supaya nanti kita jawab secara itu. Waktu kita terbatas, sudah jam 9. Kita baca dulu ini, ya, insyaallah. Baik, istami waradid, dengar dan ikuti. Rihlatun bil kitab. Rihlatun bil kitab. Ya, ini mic-nya ditutup aja, Syekh. Jadi antum bacanya dari tempat masing-masing, ya. Safara Umaru bil kitar ma'a abihi wa jalasa fi maq'adaini mutajawiraini walamma nazala ar-rakibani alladzani kana yajlisani amamahuma rafa Umaru rijlaihi wa wada'a qadamaihi ala ahadil maq'adain wa syahadahu abuhu faqala lahu ya Umar araka tada'u qadamaika wa fihimal hija ala al-maq'ad alladhi amamak wa anta ta'lamu anna maqa'idal kitari yajlisu 'alaiha al-musafiruna wal musafirat wa anta bihadzal 'amal
qad fakkarta fi rahatik wa lam tufakkir fi rahati ghairik. Da' qadamayka 'alal ardi watrukil maq'ad qaliyan nadhifan liman yuhibba an yajlisa 'alaihi minar rukkab. Wa'lam annal insanal muhadzab la yadurru alladhina yusafiruna ma'ahu la yadurru alladhina yusafiruna ma'ahu wa la yaf'alu ma yudayikuhum fala yaftahun nafidah aw yuqfiluha illa idza azina lahu jaruh wala yarfa'u sawtah wa idza wajada rakiban maridan taraka makanahu lah liyajlisa fi. Naam, hadhil qiraah summa pada jali al-qaidah ya. Bisa clean syari kita baca ya. Al-qaidah. Al-ismu salasatu anwa'. Al-ismul mufrad wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala wahid mithlu Umar aw wahidah mithlu nafidah. Al-ba al-musanna wa huwa ismun yadullu ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alif wa nunin aw ya'in maftuhin ma qablaha wa nun mithlu ar-rakibani aw ar-rakibaini al-qadamani aw al-qadamaini. Wa ahyanan tuhzafu nunun wa ahyanan tuhzafu nunul musanna mithlu qadamai jim al-jam'u wa huwa ismun yadullu ala adadin yazidu ala isnain mithlu maqa'id al-musafirun al-musafirat. Baik. Nanti antum kirim di sini link ini, nanti ane share di grup ya. Ini tugas untuk hari Senin. Sedangkan ini penjelasannya belum selesai ikhwan sekalian. Yang penting antum tadi sudah intinya pelajaran kita hari ini baru memahami makna dari matan ya. Untuk syarahnya belum selesai. Baru tadi yang dijelaskan adalah syarah makna tauhid dari sisi lughah dan istilah ya. Insyaallah pekan depan kita mulai dari kita ulang kembali innallaha wahid. Maknanya apa? Karena tadi baru tanggung ya. Sedangkan waktu kita sudah terbatas. Al-an as-sa'a as-samina as-sa'a at-tasi'ah war-rubu' ya, lailan. Sudah jam 21:04 ya. Mungkin udah lewat ya, lewat 15 menit. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Allah tanamkan di hati kita iman yang kuat ya. Iman yang jazim dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Naktafi bihadza
nakhtatim bidoa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubu afwa minkum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekolah Ustaz. Baik. Barakallahu. Waalaikumsalam.